Jujur aja, banyak dari kita yang ngerasa kok duit cuman lewat doang ya. Baru juga gajian tanggal 25 kemarin, tanggal 2 ini udah sisa napas doang ya. Kita yang pengen berkembang, pengen punya tabungan, pengen punya investasi, tapi rasanya stuck di situ-situ aja. Di video kali ini, gue ingin sharing bukan cuman soal teori ekonomi yang ribet gitu, tapi soal bagaimana dan langkah nyatanya itu seperti apa. Dari yang kita sebagai anak muda dan ingin meningkatkan finansial status kita, itu bagaimana caranya dan langkahnya itu seperti apa. Di sini kita akan bahas soal disiplin, konsistensi, dan bagaimana juga cara menambah keran penghasilan atau ga side incomes. So, pastiin kalian tonton ini sampai habis. Dan untuk kalian yang mungkin pengen nambah pengetahuan, nambah tips dan trik bagaimana cara ngatur gaji dengan konsisten, efisien gitu, kalian bisa klik link yang ada di bawah atau yang ada di komen, gua pin nanti ya. Oke, poin pertama dan poin ini paling ngebosenin tapi krusial banget, yaitu disiplin dan konsistensi. Banyak juga yang nanya ke gua, mending nabung gede sekalian atau sedikit-sedikit tapi sering. Dan jawaban gua itu ya mending nabung sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa? Karena itu bisa melatih konsisten dan disiplin juga gitu. Bayangin, kalau misalnya kalian mendapatkan rezeki misal 10 juta, kalau misalnya belum ada ilmu konsisten dan disiplin, 10 juta itu besoknya juga bakal ludes. Semoga dalam 1 minggu gitu, duit itu bakal cepat ludes. Percaya sama gua, karena kalian tidak punya kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Beda halnya dengan kalian yang mungkin kalian sudah terlatih untuk konsisten dan disiplin, bagaimana cara mengatur keuangan yang tepat, bagaimana cara mengatur keinginan dan kebutuhan kalian, mungkin kalian bisa mengelola 10 juta itu untuk berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan gitu. Nah, disiplin sama konsisten ini sangat-sangat penting bagi hidup gue ya. Gue juga dulu seorang kurir ya, kurir antar paket, dan gua disiplin, konsisten berbulan-bulan, dan gua tahu cara mengatur keuangan atau gua belajar cara mengatur keuangan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, walaupun ngebosenin tapi ada hasilnya. Jadi untuk kalian jangan termakan gengsi ya, karena gua banyak sekali melihat anak muda yang emang sedikit-dikit pay letter, dikit-dikit beli ini, beli iPhone, beli A, B, C, D, dan segala macam, karena itu wah, sangat-sangat tidak berguna gitu. Dan mungkin finansial kalian juga bakal stuck di situ-situ aja. Intinya di poin pertama ini yaitu disiplin. Disiplin kalian itu harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan perbanyak ke kebutuhan, jangan ke keinginan dulu gitu. Terkecuali kalau misalnya keinginan kalian yang emang benar-benar urgen dan bisa dikompon lagi atau bisa menghasilkan lagi, itu mungkin tidak masalah. Dan untuk konsisten, kalian itu harus konsisten nabung. Sedikit-dikit aja dulu gitu kan. Mungkin dari yang hal kecil dulu. Kalian memulai habit baru di mana nabung sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan menjadi bukit kan. Ada pepatah yang bilang seperti itu juga. Nah, konsisten ini sangat-sangat penting karena kalian harus memulai habit baru dan kebiasaan yang mungkin kalian tidak terbiasa gitu. Tapi ini sangat-sangat penting. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Terus gimana bang kalau misalnya gaji gua itu ngepas-pasan cuman buat makan doang, gak bisa buat nabung, apalagi gue buat investasi. Gimana dong? Ya jawabannya cuma satu. Kalian butuh side job atau income tambahan atau keran tambahan. Karena zaman sekarang itu side job atau income tambahan itu bukan hal yang ya cuman iseng-iseng doang, tapi emang menjadi keharusan untuk kita semua. Karena kalau misalnya ngandelin dari satu keran atau satu income, kalian ngandelin mungkin gaji utama kalian, kalian tidak bisa berkembang. Jujur. Bahkan gue pribadi, gue sendiri pun gue cari double job atau enggak income tambahan. Untuk apa? Untuk gue membuka usaha, untuk gue membuka penghasilan yang lain. Ya gue juga pakai double job gitu. Misal kalian punya skill desain, ya kalian buka jasa desain gitu. Misal kalian punya skill memasak, punya skill jualan, ya kalian bisa jadiin itu sebagai peluang kalian untuk misal berjualan makanan. Gua juga dulu pernah, gua jualan misal jualan keripik gua dulu itu. Ya gua jualin, misal ibu gua bisa bikin donat, gua jualin ke tiap pabrik, gua jualin pas gua kerja. Ya, kalian jangan gengsi, gengsinya itu harus diturunin juga.
Dan terakhir, jangan lupa juga kalian untuk invest ke otak. Karena apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, itu berbanding lurus dengan apa yang kalian punya dan apa yang kalian bisa. Ini sangat-sangat penting ya, dan apalagi ini sangat-sangat jarang banget untuk anak muda lakuin gitu. Ya, kalian bisa invest ke otak seperti ya, baca buku finansial lah, baca buku apalah, yang penting itu bisa menghasilkan uang ke depannya lagi. Ini sangat penting, dan gua juga sangat merekomendasikan untuk kalian itu jangan cuman ngejar uang doang, tapi carilah ilmu gitu. Karena ilmu itu sangat-sangat penting ya, apalagi dengan pengetahuan yang luas, dengan skill yang bagus. Percayalah, income kalian bakal makin-makin meningkat seiring berjalannya waktu. Kalau misalnya kalian bisa tarik gitu kan, kalian bisa lihat gua mungkin di 2 tahun ke belakang atau 3 tahun sampai 4 tahun ke belakang, dan gua pernah menjadi Laden Bagunan, gua pernah jadi kurir juga, kurir paket. Ya, gua gak gengsi dengan apa yang gua kerjakan pada saat itu, tapi gua juga tetap belajar ini gimana ya cara buat nambah income, ini gimana ya cara buat jadi penghasilan gua ke depannya, bagaimana cara nabung, cara investasi. Gua pelajari semua itu, dan alhamdulillah sekarang dengan kondisi finansial gua bisa bikin usaha, gua bisa bikin nambah income dan segala macam. Karena ya gue punya skill, kalian juga kalau misalnya belajar sedikit demi sedikit, dan kalian juga bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan. So kalian semua, untuk anak muda, jangan males untuk cari income tambahan gitu. Dan mungkin ya di video kali ini gue sedikit sharing pengalaman gue, dan ketiga poin ini sangat-sangat penting di kehidupan gue, dan gue pengen sharing kepada kalian bahwa kalian juga bisa berkembang. Gue bisa berkembang, kalian juga pasti bisa. Walaupun gue tidak sebesar orang lain, walaupun gue tidak sebesar orang yang kalian puja-puja, tapi gue udah membuktikan bahwa gue itu udah berkembang. So, gue Rizky Agasuma, see you the next video.